udah lihat dong ya video animasi di sebelah tadi mengenai materi kami pada hari ini. Nah, dari video animasi tadi, teman-teman udah tahu dong ya apa itu sistem ukuran kinerja dan apa sih tujuannya. Nah, sistem ukuran kinerja itu adalah suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan bahwa organisasi tersebut akan mengimplementasikan strateginya. Dan tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu adalah seperti penjelasannya tadi adalah untuk mengimplementasikan strateginya. Sedangkan pengukuran kinerja keuangan itu adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana sih perusahaan telah melaksanakan dalam menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Manfaat informasi kinerja keuangan. Yang pertama, untuk mengukur prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan atau sebuah organisasi dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, yaitu untuk melihat kinerja organisasi perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, yaitu sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Keempat, yaitu memberi petunjuk dalam membuat keputusan dan kegiatan organisasi. Yang terakhir yaitu sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Pemetaan nilai. Menurut Merchant and State, tujuan utama dari organisasi berorientasi laba adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, menolak beberapa batasan seperti penyesuaian dengan hukum dan perhatian yang memadai untuk karyawan, konsumen, dan pemegang saham lainnya. Menurut Fahmi, secara umum ada 4 pendapatan akuntansi yang diberikan dalam suatu penilaian antara lain. Yang pertama itu ada unqualified opinion, di mana suatu bentuk pendapatan wajar tanpa kualifikasi. Dan yang kedua ada qualified opinion, di mana suatu bentuk pendapatan wajar dengan kualifikasi. Yang ketiga ada adverse opinion, di mana dia suatu pendapatan tidak wajar. Yang keempat dia ada disclaimer opinion, di mana dia di situ suatu bentuk pernyataan menolak pemberi pendapat. Selanjutnya itu ada kinerja tindakan pasar, di mana menurut Marsh and State salah satu cara untuk menilai perubahan nilai adalah dengan menggunakan pengukuran pasar dari kinerja yang didasarkan pada perubahan nilai pasar atau perusahaan atau dividen yang juga diperhatikan return kepada para pemegang saham. Sementara pengukuran pasar ini dia memiliki keterbatasan. Seperti yang pertama itu ada pengukuran pasar terkendala masalah pengendalian. Kemudian ada nilai pasar juga tidak selalu menggambarkan kinerja yang sesungguhnya, meskipun nilai hanya mewakili ekspektasi. Nah, dalam hal ini dia dapat beresiko untuk insentif dasar yang diperkirakan karena perkiraan tersebut mungkin bukan yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga itu masalah pengukuran kinerja pasar ini sebenarnya berpotensi gagal mencapai kesesuaiannya. Pengukuran akuntansi kinerja menurut Merchant and State pada tahun 2017, berdasarkan akuntansi pengukuran kinerja bottom line berasal dari 2 bentuk dasar, yaitu pengukuran residual dan pengukuran rasio. Pengukuran residual ini yaitu pengukuran akuntansi laba seperti pendapatan bersih, laba operasi, pendapatan sebelum bunga, depresiasi, dan amortisasi. Sedangkan pengukuran rasio yaitu pengukuran return akuntansi seperti return on investment, return on equity, return on net asset, dan risk adjusted return on capital. Ukuran kinerja dengan berangka balance scorecard. Menurut Setiawan dan Mulyadi pada tahun 2001, balance scorecard adalah sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif. Yang pertama keuangan, yang kedua customer, yang ketiga proses bisnis atau intern, dan keempat adalah pertumbuhan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ukuran kinerja dari perspektif keuangan. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan ke arah strategi, apakah mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba di suatu perusahaan. Yang kedua, ukuran kinerja dalam perspektif customer. Balance scorecard menuntut manajer untuk menerjemahkan visi organisasi ke dalam sasaran-sasaran strategik yang benar ditujukan untuk memuaskan kebutuhan customer.
ukuran kinerja dari perspektif proses bisnis atau intern, di mana diperoleh dari proses bisnis atau intern yang diselenggarakan oleh perusahaan. Manajer harus memfokuskan perhatiannya kepada proses bisnis atau intern yang menjadi penentu kepuasan customer. Dan yang terakhir adalah ukuran kinerja dari perspektif pertumbuhan. Dalam penerapan Balance Scorecard, untuk pengukuran kinerja dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan perlu menentukan sasaran strategik yang berkaitan dengan kompetensi dan komitmen personal, ketersediaan prasarana, saran, dan teknologi. Kemudian menentukan ukuran hasil atau outcome measures untuk setiap sasaran strategik tersebut. Baik, kita lanjut ke investasi dan operasi Myopia. Menurut Merson dan Stidi pada tahun 2017, pengukuran kinerja akuntansi dapat menyebabkan manajer untuk bertindak secara myopia baik dalam membuat keputusan investasi maupun operasi. Manajer yang harus memperhatikan tanggung jawab pada jangka pendek atau return mungkin menyebabkan manajer mengurangi atau menunda investasi yang menjanjikan. Myopia investasi. Apa sih itu myopia investasi? Di mana manajer yang terus memperhatikan tanggung jawab pada laba jangka pendek atau return mungkin menyebabkan manajer mengurangi atau menunda investasi yang menjanjikan pembayaran pada periode pengukuran di masa depan, walaupun ketika investasi ini memiliki net present value atau NPV positif dan sesuai dengan kriteria lain untuk membuatnya berharga. Biasanya myopia investasi ini bersumber dua langsung pengukuran akuntansi. Apa sih contohnya? Nah, ini contohnya. Bias konservatif mereka dan ketidakpedulian terhadap aset tidak berwujud dengan pembayaran masa depan yang utama. Myopia investasi terjadi hanya pada bisnis ketika investasi dibuat untuk masa yang akan datang. Tapi nih, operasi myopia menjadi masalah potensial untuk semua bisnis meskipun terlihat hanya beroperasi pada horizon yang pendek. Selanjutnya, ukuran kinerja Return on Investment atau ROI. Menurut Mendenberger, ROI sebagai rasio keuangannya menyatakan laba dan kaitan langsung dengan investasi. Secara finansial, ROI hanyalah net keuntungan atau tabungan yang diharapkan dari investasi tertentu. Bentuk sesungguhnya dari tipe rasio ROI yakni bahwa perusahaan menggunakan secara luas, seperti halnya label perusahaan yang dikatakan pada bottom line pengukuran pusat investasi. Di antaranya yang paling umum adalah ROI, ROA, ROS, dan RON. Tipe pengukuran ROI digunakan secara luas karena mereka memberikan beberapa keunggulan yang signifikan. Menurut Merchant dan Stat, terdapat masalah yang disebabkan oleh tipe pengukuran ROI. Yang pertama, suboptimasi. Pengukuran ROI dapat menciptakan masalah suboptimasi dengan mendorong manajer untuk membuat investasi terlihat baik meskipun divisi mereka tidak sesuai investasi dengan kepentingan terbaik bagi perusahaan. Sebaliknya, mengukur ROI dapat menyebabkan manajer dari divisi yang gagal untuk berinvestasi dalam proyek investasi modal yang menjanjikan return di bawah modal perusahaan. Yang kedua, sinyal kerja yang menyesatkan, di mana kesulitan dalam mengukur. Penyebut dari pengukuran ROI biasanya berkaitan dengan aset tetap yang dapat memberikan sinyal yang salah mengenai kinerja pusat investasi, di mana nilai aset yang ditujukan dalam laporan posisi keuangan tidak selalu mewakili nilai sesungguhnya yang tersedia bagi manajer terhadap return sekarang. Aset ditambahkan pada bisnis pada sebagai waktu di masa lalu. Terdapat kelemahan dari pengukuran ROI. Yang pertama, kesukaran dalam membandingkan tingkat rate of return. Yang kedua, fluktuasi nilai dari uang atau daya beli suatu mesin atau perlengkapan tertentu. Yang ketiga, analisa ROI tidak dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih. Dan yang keempat, perhitungan ROI juga mendorong terjadinya myopic behavior. Ukuran laba residul sebagai solusi yang tepat untuk masalah pengukuran ROI. Sejumlah peneliti dan konsultan memiliki argumen bahwa penggunaan dari pengukuran laba residul dapat membantu mengatasi keterbatasan suboptimisasi DASI ROI. Laba residul dihitung dengan mengurangkan laba dari perubahan modal untuk aset yang ada pada pusat investasi. Modal dibebankan pada tingkat yang sama untuk rata-rata biaya modal perusahaan yang tertimbang. Jika biaya laba residul dibuat sama dengan tingkat keuntungan investasi yang disyaratkan
perusahaan, ukuran laba residu memberi semua manajer pusat investasi sebuah insentif yang sama untuk investasi. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan suboptimisasi masalah yang tidak dapat dipisahkan pada pengukuran ROI. Wow.